Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah maghrib yang berbahagia, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Padahal Allah dengan kudrat dan iradatnya, semudah Allah menjadikan kita manusia, segampang itu Allah kita menjadikan kita. Bisa jadi seekor sapi, bisa jadi seekor kambing, bahkan bisa jadi seekor anjing. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Padahal bagi Allah mudah saja menjadikan kita orang beriman, semudah Allah menjadikan kita orang kafir. Allah bisa saja melahirkan kita sebagai Yahudi, sebagai Nasrani. Bukan lahir di Aceh, tapi lahir di Amerika Serikat. Tapi dengan kuasanya Allah menghendaki kita untuk menjadi mukmin, menjadi muslim. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas perkara ini. Syukur yang ketiga, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau Allah mau, kita bisa jadi umat Nabi Adam. Umur kita panjang 1000 tahun. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kita umat Nabi Musa. Umur kita panjang ratus tahun. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kita umat Nabi Isa. Tapi tidak, Allah menghendaki kita untuk menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu umat yang masuk surganya itu relatif lebih mudah. Dapat ampunannya relatif lebih mudah. Untuk diampuni dosanya relatif lebih mudah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh itu hidupnya 1000 tahun, ujungnya surga juga. Tapi kan nyari surga 1000 tahun itu beda dengan nyari surga 60 tahun. Umat Nabi Musa itu 500-an tahun, ujung-ujungnya mati juga, ujung-ujungnya surga juga kalau mereka baik. Tapi kan ke surga setelah 500 tahun itu berbeda dengan ke surga setelah 60-70 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula umat Nabi Isa masih di atas rata-rata 300 tahun. Ujung-ujungnya mati juga, tapi kan mati setelah 300 tahun. Itu berbeda. Dan ke surga setelah 300 tahun itu berbeda dibandingkan dengan kita. Yang kalau kita ke surga itu jaraknya cuma 60 tahun saja. Tapi ke neraka juga jaraknya cuma 60 tahun saja, Pak. Ini tinggal kita pilih 60 tahun hidup di dunia ini mau berakhir surga atau mau berakhir neraka. Itu bukan terserah Allah, terserah kita. Nanti di surganya juga mau kelas berapa?
itu bukan terserah Allah, terserah kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sungguh beruntung dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah karena oleh Allah dijadikan manusia, karena oleh Allah dijadikan sebagai muslim, karena oleh Allah dijadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bandingkan dari segi perbandingan umur saja sudah jauh berbeda. Bapak milih mana? Puasa 1000 tahun dengan puasa 70 tahun. Normalnya pasti Bapak bakal pilih, saya pilih yang 70 tahun Ustaz, lebih singkat. Bapak sholat 1000 tahun jadi umat Nabi Nuh, atau Bapak sholat 60 tahun. Normalnya Bapak pasti akan pilih yang sholat 60 tahun aja. Mau sholat yang 500 tahun seperti umatnya Nabi Musa, atau sholat yang 60 tahun. Bahkan ada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umurnya pendek aja Pak. Di umat yang lain tuh nggak ada. Ada umat Nabi Muhammad itu masuk surga belum sempat sholat. Bagaimana itu ceritanya? Ini umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da subuh dia masuk Islam. Ba'da subuh masuk Islam. Belum sampai zuhur, artinya sholat subuh dia nggak wajib, karena dia belum Islam ketika subuh itu. Jadi dia masuk Islamnya kapan? Ba'da subuh. Setelah subuh nunggu wajib sholat lagi itu nanti zuhur. Ya, setelah subuh nunggu sholat lagi itu nanti zuhur. Oke, dia masuk Islam tuh. Anggap saja masuk Islam kira-kira jam 6, jam 7. Kan belum ada wajib sholat. Asar nanti pada waktunya. Isya nanti pada waktunya. Haji nanti kalau mampu. Ya kan? Puasa nanti kalau Ramadan. Zakat nanti kalau nisab. Ini belum ada kewajiban yang lain. Pokoknya dia sudah masuk Islam. Kira-kira sebelum jam-jam 10, jam 11. Baginda Nabi mengumumkan kepada para sahabat, musuh sudah di perbatasan. Kita kena berangkat menyongsong musuh itu, jangan sampai mereka masuk Madinah. Orang yang baru masuk Islam ini kena kewajiban pertamanya itu perang. Kena kewajiban pertamanya itu jihad. Angkat perang terus. Berangkat bersama Nabi. Sebelum zuhur gugur dia mati syahid di medan pertempuran. Apa yang terjadi kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, kalau kalian ingin tahu ada ahli surga yang belum sholat, ini orangnya. Jadi ahli surga tapi belum sempat sholat, belum ada kewajibannya. Ini orang. Aneh-aneh Pak umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Saking istimewanya kita punya iman, saking istimewanya kita jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena belum mandi junub. Gara-garanya apa? Dia baru berhubungan dengan istrinya. Lepas berhubungan dengan istrinya, kemudian berangkat ke medan perang, belum sempat mandi dulu dan kemudian gugur sebagai syuhada. Begitu gugur sebagai syuhada, kata baginda Nabi, ku tengok malaikat ikut memandikan jenazahnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia gugur sebagai syuhada dalam keadaan belum mandi junub. Ajib lagi itu. Luar biasa ya. Itu kalau bukan umat baginda Nabi gak ada. Jadi umat baginda Nabi itu Pak, menyelesaikan masalahnya, masuk surganya itu gampang banget. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya ucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jadi masuk surga itu semudah ucap la ilaha illallah. Sehingga para mursyid thariqah katakan kepada kita, baca itu sebanyak-banyaknya.
Setiap helaan nafas tu ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puluhan kalau enggak ratusan thariqah di dunia ini yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mendawamkan ucap la ilaha illallah. Kita banyak dapat contoh tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang punya masalah sehebat para anbiya. Asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang paling keras hidupnya, paling menderita hidupnya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan timbangan imannya. Kita punya istri satu aja udah repotnya setengah mati, jenggot beruban, rambut beruban. Asam urat udah kena, kolesterol tinggi, tekanan darah 180, istri satu itu. Ngasih nafkah istri satu itu, darah sampai 180 per 100. Ngasih makan satu istri itu, asam urat 11. Udah asam urat 11. Ngasih makan istri satu, kolesterol 300. Gula darah 480, ngasih makan istri satu. Baginda Nabi ngasih makan istri 11. Baginda Sulaiman ngasih makan 700 hamba sahaya dan 300 perempuan merdeka. Nggak ada cerita Nabi Sulaiman tekanan darah tinggi. Ada ceritanya Tengku? Ada cerita Nabi Muhammad ditensi, kemudian tekanan darahnya tinggi gitu, nggak ada cerita. Kita punya istri satu, jangankan belum punya istri udah stres. Belum punya istri sudah stres. Allahu Akbar. Tapi kalau kita lihat hidupnya para nabi, Masya Allah. Ya, hidupnya para anbiya itu luar biasa. Coba kita tengok. Salah satu contohnya adalah Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam, yang cukup fenomenal. Ditelan ikan. Orang ditelan ikan. Kayak apa coba orang ditelan ikan? Belum pernah ada lagi orang ditelan ikan kemudian hidup dan selama 40 hari. Ajibnya lagi, Nabi Yunus itu ditelan ikan aja masih zikir. Kita nggak usah ditelan ikan, Pak. Ditelan toko sudah nggak bisa zikir. Kita ditelan kilang udah nggak bisa zikir lagi. Mondar mandir di kilang gitu. Kayak orang gila tapi nggak gila. Sebentar-sebentar angkat telepon, sebentar-sebentar angkat telepon. Macam petugas penerima telepon itu. Telepon sebelah sini lagi. Sekarang orang makin sibuk Pak, teleponnya 2 sini. Camat aja telepon udah 2, apalagi bupati. Macam mana gubernur? Sibuk kali kita ini. Nganggur pun sibuk kita. Tengku, kita ke masjid Tengku udah azan. Gak ada waktu. Nganggur nggak ada waktu. Tengku baru nggak ada waktu. Sebentar lagi Tengku nggak ada umur. Itu Nabi Yunus Pak, bukan ditelan toko. Ditelan toko kita masih bisa keluar. Ditelan kilang kita masih bisa keluar. Ditelan kantor kita masih bisa keluar. Ditelan utang pun kita masih bisa keluar. Banyak orang sekarang ditelan utang, banyak nggak? Banyak. Ditelan pinjol kalau bicara itu pinjaman online. Ditelan utang itu. Bahasa hadisnya tuh min ghalabatid dain. Utang lebih tinggi daripada otak dia. Banyak, Pak. Negara tetangga Bapak itu, kok tetangga Bapak? Negara Republik Indonesia itu ditelan utang itu. Nabi Yunus ditelan ikan. Udah ditelan ikan itu masih berzikir lagi. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus tidak berzikir di dalam perut ikan itu, niscaya dia akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan.
Berarti Nabi Yunus akan menjadi orang yang paling lama ditelan ikan sampai hari kebangkitan. Anggap aja pendek-pendeknya itu 100.000 tahun. Berarti akan ada ikan yang umurnya 100.000 tahun karena di dalamnya ada Nabi Yunus. Tapi laula, kalau ada laula itu laula walau mayal yalzamanil ibtida'i dan minha dan seterusnya kalau kata santri. Kalau laula itu nggak terjadi. Kenapa kok tidak terjadi Nabi Yunus dalam perut ikan sampai hari kebangkitan? Karena dia berzikir, bertasbih. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada orang sekarang yang punya masalah kayak Nabi Yunus, ditelan ikan, nggak ada. Masalah kita itu kaum laki-laki itu cuma dua aja, ekonomi, poligami. Itu biasanya cuma kurang lebih itu aja masalah laki-laki. Nah, ribut sama istri itu kalau nggak karena ekonomi, karena poligami. Tuan-tuan nggak poligami karena Inong Aceh bawa rencong, berarti ekonomi. Nggak banyak masalah kita. Coba diurut masalah kita masing-masing. Nggak banyak kita punya masalah itu. Nggak banyak. Kita ambil contoh lain. Ada orang hari ini yang dibakar hidup-hidup seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menghadapi raja yang luar biasa, Namrud namanya. Ketepelnya sekarang di Sanli Urfa itu masih segede-gede gini. Ketepel bekas melemparkan Nabi Ibrahim itu masih ada lagi sebesar-besar tiang ini. Tapi selesai masalahnya Nabi Ibrahim itu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau sama santri suka dinyanyikan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Ada terjemahnya itu. Cukup bagiku Allah. Kita biar kata udah punya Allah, kalau belum punya duit tuh merasa gak cukup. Biar kata sudah punya Allah, kalau nggak punya kilang nggak cukup. Tanah yang isinya emas dah bergunung-gunung. Hasbi rabbi jal. Kapan kita bisa merasa cukup dengan Allah itu? Itu jangan hanya jadi teori. Ada sebuah syair yang saya hafalkan dari seorang ulama Palestina yang waktu itu khuruj di tempat kami. Sampai sekarang saya hafal itu dan favorit. Idza kunta fi kulli halin ma'i fa an hamli zadin ana fi ghina. Kalau setiap saat engkau bersamaku ya Allah, buat apa aku repot-repot bawa bekal? Kami belum sampai ke Kurung Sabe, ikan yang mau kami makan tuh udah ada lagi di pasar tuh. Kami belum sampai ke Kurung Sabe, rambutan tuh udah panen. Belum lagi datang kami ke Aceh, mau sangking tuh udah siap nunggu tuh di kebunnya Muhammad. Apa yang mau kita ragukan? Coba apa yang mau kita khawatirkan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kita itu bukan kurang rizki, Pak. Nggak mungkin rizki itu berkurang. Tawakalnya yang kurang itu. Bukan rezekinya yang kurang, tawakal kita kepada Allah yang kurang. Maka saya suka bilang, kalau ngasih ngasih uang ke istri, jangan pernah kita bilang, ini dek, uang ini ya, cukup-cukupkan. Ngambek istri kalau di Jakarta dibilang cukup-cukupkan. Apalagi kita bilang pasti cukup, marah dia. Karena dia lihat pasti nggak cukup. Sekarang harga minyak naik semua, ya kan? Sementara harga Pinang lagi turun.
Harga sawit juga belum stabil kali. Coba sesekali datang kepada istri dan bawa uang itu, kemudian kita bilang, "Dek, ini uang dari abang cuma segini. Nanti yang bikin cukupnya Allah." Kira-kira jawaban istri kita apa? Al-Fatihah warahmatullah. Karena baik kita maupun istri nggak yakin bahwa wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kita itu cuma teori aja bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faktanya kalau dibawa dalam kehidupan tuh nggak yakin kali kita. Nggak yakin. Ya. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita bawa aja ke masjid saat azan berkumandang. Nanti kedai saya siapa yang nunggu? Begitu. Nanti kedai saya siapa yang nunggu? Nanti kilang saya siapa yang nunggu? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah para nabi itu banyak tapi cepat selesainya. Kenapa? Karena hubungan mereka dengan Allah. Karena hubungan mereka dengan Allah. Kita ini persoalan kecil jadi besar karena nggak melibatkan Allah. Apalagi persoalan besar. Apalagi persoalan kecil aja jadi besar karena tidak melibatkan Allah. Jadi rumusan bagi kita orang-orang beriman yang mengerti akan la ilaha illallah, orang yang kesepian itu orang yang tidak ditemani Allah sekalipun ramai. Orang yang lemah itu yang tidak ditemani oleh pertolongan Allah sekalipun nampak kuat. Orang kalah itu orang yang berada dalam batil sekalipun pengikutnya banyak. Sementara orang yang berada dalam hak itu menang sekalipun gak ada pengikutnya dan sekalipun nampak kalah. Jadi Amerika itu kalah, Pak, sekalipun nampak menang. Orang Islam itu menang sekalipun nampak kalah. Kita itu kalau berada dalam kebatilan itu kita sudah kalah. Belum Ustaz, belum kalah. Itu karena kamu berada dalam kebatilan tuh kamu sudah kalah. Jadi jangan pakai definisi yang dibuat orang, pakai definisi yang dibuat Nabi. Kalau kata Nabi, kata Allah wal asri. Kalau kata Nabi atadruna manil muflis. Kamu tahu nggak orang yang bangkrut itu seperti apa? Kalau Allah lebih kejam lagi bilang wal asr innal insana lafi khusr. Sehingga kata para ahli tajwid, kata para qiraah itu nggak boleh kita wakaf di wal asr innal insana lafi khusr itu. Karena tidak semua orang itu celaka. Harus di kalimat berikutnya karena para nabiyin tidak celaka. Artinya apa? Siapa yang rugi itu? Yang nggak beriman. Lah kita kadang orang-orang muslim pengen ikut orang-orang yang nggak beriman, berarti pengen hidup rugi. Kenapa nggak pede sama imannya? Nggak percaya diri jadi mukmin. Udah jadi orang Indonesia, orang Aceh yang mukmin, yang muslim, masih kepengen jadi orang Swedia. Udah jadi orang Islam bagus-bagus, bisa sholat, bisa ngaji, pengen jadi kayak orang Cina. Dan itu bukan terjadi zaman kita aja, Bapak. Suatu ketika Sayyidina Umar itu sedih ngelihat baginda Nabi bangun tidur siang, punggungnya itu gores-gores. Maka baginda Nabi SAW dibuatkan bantal. Isi daripada bantal itu, di dalamnya itu isinya adalah daun-daun korma yang kering. Untuk bantal baginda Nabi, buatan Sayyidina Umar. Begitu disodorkan kepada baginda Nabi, Nabi bertanya, buat apa ini Mar? Nganu ya Rasulullah, saya itu nggak tega ngelihat panjenengan kalau tidur itu sampai gores-gores punggung. Sementara orang-orang Romawi, orang-orang Persia, para raja itu tidur di tilam-tilam yang empuk. Apa kata baginda Nabi? Kamu masih belum percaya ya Umar ya? Kamu masih belum yakin juga ya? Mereka itu cuma kebagian dunia, nggak kebagian akhirat. Kita ini kebagian akhirat dan seluruh kebahagiaan nanti di akhirat.
Kamu masih belum yakin juga bahwa mereka itu berada dalam batil, kita berada dalam hak. Bayangkan Pak, orang sekali Sayyidina Umar aja sama Nabi masih dianggap belum yakin, gara-gara bikinkan bantal buat Kanjeng Nabi. Sekarang umat beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak berlomba-lomba coba untuk mencari harta dunia? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lagi sibuk-sibuknya nyari dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri lagi cantik-cantiknya, anak lagi lucu-lucunya, teman lagi banyak-banyaknya. Meninggal kita. Dan ketika sudah meninggal tidak ada orang yang tidak menyesal. Tidak ada orang yang tidak menyesal kecuali nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberikan kesempatan hidup nggak lama lagi. Kalau umur kita tinggal sudah 60, umur saya 55 sekarang, Desember nanti 55, berarti saya 5 kali lebaran lagi, 5 kali hari raya lagi. Kalau 60, saya kadang hari raya di Aceh Pak, khutbah di Aceh. Berarti kalau orang Aceh manggil saya khutbah lagi, kesempatannya tinggal, nggak mungkin 5-5-nya saya kasih Aceh ya, mungkin 1 lah saya kasih Aceh, 4 lagi itu boleh pesan dari sekarang, karena yang ke-6-nya mungkin saya sudah di alam barzakh ya. Kalau saya taskil sekarang umur 55, tinggal berapa kali lagi? 5 kali 4 bulan lagi, nggak lama sudah. Haji Fikri sudah 56, 58, 2 kali lagi di 4 bulan, habis itu nggak bisa lagi. Maka kalau sekarang nggak selesai itu udah rugi sekali. Kalau nggak duduk dalam taklim itu haji rugi, nggak ada kesempatan lagi sudah. Benur juga udah sebentar lagi deh, lama lagi. Apalagi Pak Syam udah bentar lagi Pak, udah nggak usah pulang-pulang lagi Pak. Artinya enggak, kalau kita berpikir jujur, umur kita sudah tinggal sebentar lagi sudah, sebentar lagi sudah, nggak lama lagi. Ibarat bahu kita ini udah bau tanah. Dan bukan cuma jumpa Allah, sebentar lagi kita juga jumpa Rasulullah. Dan ketika kita jumpa Allah, jumpa Rasulullah itu pertanyaannya cuma 2. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Siapa yang kalian sembah selama ini? Sembah itu apa? Siapa yang kalian prioritaskan selama ini? Siapa yang kalian panggil dalam suka dan dukamu selama ini? Siapa yang kau jadikan tumpuan? Siapa yang kau jadikan harapan selama ini? Madza kuntum ta'budun? Siapa yang terbersit di benak kita pertama kali ketika kita ada masalah? Siapa yang terlintas di benak kita pertama kali ketika anak kita sakit? Allah apa dokter? Ketika ada yang nagih utang, apa yang pertama kali terbersit? Zikir apa duit? Harus yang pertama kali Pak. Gak boleh yang kedua kali. Lama-lama ingat Allah juga, nggak bisa. Lama-lama mah orang ingat Allah juga. Ini harus pertama kali. Itu madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Ada seorang janda, orang Lamno, matanya biru, lulusan Daya, umur 22, baru punya anak 1, meninggal. Suaminya pengusaha. Begitu suaminya meninggal, jerit dia di kuburan. Abang, kalau abang sudah nggak ada, siapa yang ngurus saya? Pertanyaan itu lebih menggetarkan langit dibandingkan dengan apapun yang terjadi hari itu. Kalau hari itu ada meletus nuklir, suara perempuan ini lebih dahsyat daripada ledakan nuklir. Kenapa? Karena baru ketahuan ternyata Tuhannya selama ini suaminya. Kalau abang meninggal, siapa yang urus saya? Emang kamu janda pertama? Jutaan janda diurus Allah.
Emang anakmu yatim pertama, jutaan yatim diurus Allah. Itu kalimat spontan Pak, keluar dari mulut. Madza kuntum ta'budun itu. Itu spontan tuh. Kalau saya tinggalkan anak istri saya, terus yang ngurus anak istri saya siapa? Lah berarti selama ini Bapak berkeyakinan yang ngurus anak istri Bapak itu Bapak, bukan Allah. Itu buktinya ngomongnya begitu. Kalau saya keluar 3 hari, istri saya yang ngurusin siapa? Loh, lah kalau Bapak kemudian mati, yang ngurusin istri Bapak siapa? Ya kalau saya karuan mati, mah Allah. Lah ya, waktu hidup juga yang ngurusin Allah. Emang kita kalau lagi tidur yang ngurusin diri kita siapa Pak? Ayo, lagi tidur itu, iler keluar di sini, bikin pulau kita di bantal. Siapa yang ngurusin kita? Coba perhatikan ketika kawan-kawan kita tidur, kemudian kita ke air ngadon kencing, pulang daripada kencing, perhatikan satu-satu. Masya Allah, ini juragan Kerung Sabe ini kalau lagi tidur begini siapa yang ngurusin dia ya? Padahal kalau lagi terjaga itu, kalau lagi tidur, siapa yang urus kita coba kalau sedang kita tidur? Ayo. Tengku pimpinan daya, santri ribu-ribu, kalau lagi tidur yang ngurus santrinya siapa? Santrinya tidur, tengkunya tidur, yang urus mereka siapa? Yang urus mereka siapa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka orang-orang yang lagi keluar di jalan Allah ini belajar jadi duda. Belajar jadi duda. Istrinya di kampung belajar jadi janda. Anaknya belajar jadi yatim. Kan nggak ada universitasnya belajar jadi janda, nggak ada. Saya kemarin ceramah di Universitas Teguh Umar tuh. Nggak ada di situ prodi atau jurusan belajar jadi duda, itu belajar nggak ada. Ya ada kedokteran umumnya, psikologi, sivil kayak gitu. Yang kedua, yang tidak galah gentingnya, waktu kita sudah habis, kita sudah masuk waktu Isya. Wa madza ajabtumul mursalin. Kalau nanti kita jumpa nabi nanya sama kita, agamaku diurus nggak sepeninggalku? Gimana kita mau jawab? Ini masjid nanti Allah yang bakal nanya, diurus nggak masjidku? Diurus nggak rumahku? Dan agama ini bakal ditanyain langsung oleh baginda Nabi, agamaku diurus nggak sepeninggalku? Saya tidak bisa membayangkan jawaban apa yang akan kita sampaikan ke hadapan baginda Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka kalau Tuhan ingin punya jawaban atas 2 pertanyaan itu, kami bersedia menemani. Nanti Jumat kami mau ke Simelu, mau ke Sinabang. Kalau saya Abdul Qadir Jailani, apa di sini MPTT. Nah, MPTT itu kan mesti nisbahnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau nyebrang ke Sinabang, itu murid-muridnya dilempar satu-satu dari kapal. Bong, bong. Yang mau belajar zikir dilempar semuanya ke laut. Syekh Abdul Qadir Jailani begitu kalau ngajarin muridnya zikir, lempar ke laut semua, habis itu ditinggal perahu. Ya Syekh, ya Murabbi, ya Syekh, Abi, Abun, Abati, Abuya gitu. Yang nggak bisa berenang kelelep lah. Biarkan. Nanti begitu mereka sudah tidak ada harapan lagi kecuali kepada Allah, lama-lama manggil apa? Ya Allah. Yang sini, yang sana, ya Allah. Oh, Ilahi, Rabbi, ya Allah ampuni ya Allah. Kemarin anak Lamno itu saya bawa ke Banda Aceh, ya Allah ampuni saya ya Allah. Nah, udah ya Allah baru dipungut satu lagi, satu-satu sama si Abdul Qadir Jailani. Ini zikirnya udah bener nih, zikirnya udah bener. Bukan berarti bahwa nanti kita berharap kapal itu tenggelam, enggak. Aman-aman aja Pak Haji sampai mendarat di sana. Cuma mari jamaah yang dimuliakan Allah, kita latihan. Kita latihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dikumpulkan
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu